Ikutlah aku, anak muda. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Ikutlah aku, anak muda. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Ada Cerita. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah. Kisah sederhana tetapi penuh hikmah. Kisah ini tentang seorang pemuda bernama Hasan. Hasan tinggal di sebuah desa kecil di lembah yang hijau. Orangnya baik hati, rajin bekerja. Tapi ada satu sifat yang sering membuatnya gelisah. Ia mudah sekali putus asa kalau menghadapi kesulitan. Sehari-hari, Hasan bekerja sebagai penimba air dari sungai. Air itu ia jual kepada penduduk desa. Pekerjaan sederhana, tapi melelahkan. Seringkali ia mengeluh dalam hati. Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku selalu gagal? Kenapa orang lain lebih mudah rezekinya? Bagaimana cerita lengkapnya? Saksikan sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe dan like. Oh ya, kalau boleh tahu, teman-teman, saudara semua, dari kota mana saja nih? Boleh komentar di kolom komentar ya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Hasan. Meski usianya masih muda, wajahnya selalu terlihat letih, seakan menanggung beban berat di dalam hatinya. Hari demi hari, Hasan merasa gelisah. Hatinya dipenuhi pertanyaan, mengapa hidup terasa begitu berat dan tanpa arah? Suatu sore, ia duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir deras. Tatapannya kosong, pikirannya penuh dengan resah. Dalam kegelisahannya, Hasan memutuskan untuk mencari seorang tua bijak yang tinggal di pinggir hutan. Ia berharap ada jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Dengan langkah ragu namun penuh harap, ia pun berjalan memasuki hutan. Di tepi hutan, Hasan menemukan seorang kakek bijak. Kakek itu duduk tenang di atas sebuah batu, ditemani tongkat kayu yang sederhana. Matanya teduh, wajahnya memancarkan kebijaksanaan. Dengan penuh hormat, Hasan pun menyapanya. Assalamualaikum kek, aku datang untuk meminta nasihat. Waalaikumsalam anak muda. Duduklah, ceritakan apa yang membebani hatimu. Assalamualaikum kek, aku datang untuk meminta nasihat. Waalaikumsalam anak muda, duduklah, ceritakan apa yang membebani hatimu. Hasan pun duduk bersila di hadapan sang kakek. Ia mulai mencurahkan segala isi hatinya tentang kelelahannya, kebingungannya, dan rasa putus asa yang membuat hidupnya terasa hampa. Kakek itu hanya tersenyum, mendengarkan dengan penuh kesabaran. Setelah Hasan selesai berbicara, kakek itu berdiri perlahan, menatapnya dengan penuh kasih. Sambil menunjuk dengan tongkatnya ke arah sungai, ia berkata, Ikutlah aku, anak muda. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Ikutlah aku, anak muda. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Mereka pun berjalan hingga tiba di tepi sungai. Di sana, Hasan melihat 3 batu besar, sebagian tenggelam, sebagian lagi terlihat di permukaan. Kakek itu tersenyum, lalu berkata singkat, "Perhatikanlah batu-batu ini." Tanpa penjelasan lebih lanjut, kakek itu meninggalkan Hasan seorang diri. Hasan terdiam, bingung,
namun perlahan mendekati batu-batu tersebut. Batu pertama tampak besar dan hitam, keras tak tergoyahkan. Air mengalir deras mengelilinginya, namun batu itu tetap kaku, tak berubah sedikit pun. Hasan bergumam dalam hati. Apakah ini melambangkan orang yang keras kepala, yang tidak mau berubah meski kehidupan terus mengalir? Lalu ia beralih ke batu kedua. Batu ini penuh dengan retakan, rapuh, bahkan sebagian sudah terkikis oleh arus sungai. Ia menunduk, merasa sedih, dan berbisik dalam hati. Apakah ini melambangkan jiwa yang lemah, yang mudah hancur saat ujian datang? Akhirnya, Hasan menatap batu ketiga. Batu itu halus, indah, dan mengkilap. Meski air sungai terus mengalir menabraknya, batu itu tetap kokoh, justru menjadi semakin indah karena aliran air. Batu ini tetap tegar dan justru semakin indah karena ujian. Seperti inilah hatiku seharusnya. Mata Hasan berkaca-kaca, hatinya tertentu dalam. Batu ini seperti hati yang tegar, yang menerima ujian dengan lapang dan tetap indah meski diterpa cobaan, pikirnya. Ketika matahari mulai terbenam, kakek bijak itu kembali menghampiri Hasan. Ia melihat pemuda itu duduk dengan wajah yang penuh kesadaran. Hasan menoleh, air matanya masih membasahi pipi, namun kini matanya berbinar dengan pemahaman. Kakek itu meletakkan tangannya di pundak Hasan lalu berkata dengan lembut, Hidup ini seperti sungai. Engkau tak bisa menghentikan, tapi engkau bisa memilih. hidup ini seperti sungai. Engkau tak bisa menghentikan alirannya, tapi engkau bisa memilih menjadi keras, rapuh, atau tegar dan indah seperti batu ketiga. Mendengar nasihat itu, Hasan merasa seolah beban di hatinya terangkat. Wajahnya kini penuh ketenangan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kedamaian. Keesokan harinya, Hasan kembali ke desanya. Namun kali ini langkahnya ringan, senyumnya tulus, dan hatinya penuh rasa syukur. Ia menyapa orang-orang dengan ramah, dan hidupnya tak lagi terasa berat. Beberapa waktu kemudian, Hasan kembali berdiri di tepi sungai. Ia menatap batu ketiga sekali lagi, lalu berbisik lirih. Aku harus menjadi seperti batu ketiga. Air sungai terus mengalir, matahari bersinar lembut, dan hati Hasan kini tenang. Ia telah menemukan arah dan hidupnya tak lagi sama seperti sebelumnya. Begitulah sahabat, dari 3 batu di tepi sungai, Hasan belajar tentang kehidupan. Ada yang rapuh, ada yang keras dan kasar, namun ada pula yang kokoh sekaligus indah, seperti hati yang ditempa oleh ujian dan tetap mampu memancarkan kebaikan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang tegar, penuh harapan, dan selalu menemukan keindahan dalam setiap cobaan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini bersama kami di Ada Cerita. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya.
Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hanya di Ada Cerita, tempat di mana setiap kisah membawa makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.